lisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumidu biya jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa ambihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan berbicara mengenai akhlak beliau yang mulia, akhlak yang sangat agung, yang telah memberikan contoh kepada kita, contoh teladan yang tidak ada contoh teladan lebih baik daripada itu, yaitu akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau bersabda, tidak ada pemberian seseorang itu lebih mulia daripada memberi contoh akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini adalah mencerminkan kehidupan. Kalau kehidupan ini kita akan menjadi mulia, maka perbaikilah yang namanya akhlak. Karena apa? Dengan akhlak ini Allah akan muliakan semua apa saja yang berakhlak. Demikian juga apa yang disebut oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau memberikan argumen bahwa yang disebut akhlak baik itu ada 4 menurut beliau. Yaitu bersih hatinya. Tidak ada penyakit. Hati yang bersih, yang tidak berpenyakit. Itulah akhlak yang mulia. Itulah pedoman yang agung. Jadi kalau kita mau hidup, terutama bersihkan dulu akhlaknya. Hatinya ini bersih dari segala penyakit. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada ujub, tidak ada sombong, tidak seluruh penyakit-penyakit hati. Anda baru bisa berakhlak baik. Jadi selama ini kalau orang bilang, oh dia akhlaknya baik. Baik dari mana? Wong hatinya masih penuh. Masih ada ujub, masih ada riak, masih ada segala ada. Bagaimana mau disebut akhlaknya baik? Nggak bisa, itu harus duluan. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau mengatakan, innama itu makamal akhlak. Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk memberi contoh akhlak yang baik. Itulah kehidupan yang mulia. Oleh karena itu mari kita hilangkan dulu selama ini, selama penyakit hati itu belum hilang. Orang kalau masih punya penyakit hati, tidak akan pernah, waalaikumsalam, tidak akan pernah bisa hilang atau tidak akan pernah bisa memperoleh akhlak yang benar. Indah ini. Karena apa? Dengan akhlak yang baik, musuh pun, ingat ya, tolong ditulis. Dengan akhlak yang baik, musuh pun percaya. Banyak orang yang bakal memusuhi Anda, itu akan percaya dengan akhlak Anda yang baik. Contoh Nabi kita Muhammad SAW, kita melihat ketika sebelum hijrah, dari mulai kecil,
Akhlaknya ya disebut al-amin. Orang yang bisa dipercaya. Akhlaknya ngalahin semua orang tua yang ada di sana. Pemimpin-pemimpin Quraisy kalah dengan akhlak daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, anak masih muda sudah dipercaya. Bahkan dia sudah bisa mendamaikan daripada 4 kelompok Quraisy yang berperang. Masih remaja, iya. Ada yang menyebut masih anak, tapi masih remaja lah. Dia sudah bisa mendamaikan 4 golongan Quraisy dan itu akan apa? Berperang. Saling bunuh-membunuh. Tapi oleh akhlak beliau, semua mereka jadi damai. Kenapa? Hatinya bersih. Rasulullah itu tidak ada musuh. Walaupun dengan yang memusuhi dia. Kafir Quraisy itu memusuhi dia. Tetapi orang kafir itu mencintai dia. Loh, bagaimana, Beb? Mau dimusuhi, mau dibunuh Rasulullah itu? Iya. Tapi yang paling dipercaya. Orang kafir itu kalau nutupin barang berharga, bukan sama istrinya, nggak percaya sama istrinya. Nggak sama anaknya, nggak. Sama tetangganya, nggak. Sama pemimpin Quraisy, tidak percaya. Percayanya kepada siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh barang mereka yang mahal itu dititipin kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan hijrah, dia memanggil Sayyidina Ali. Hei Ali, kemari kamu. Apa? Kamu tidur di tempat tidur saya. Nah, kenapa saya mau hijrah? Oh ya kan. Nah, besok pagi kamu anterin ini barang-barang milik kafir Quraisy yang bakal mau membunuh saya ini, anterin ke dia. Karena dia dulu titip saya. Bayangkan sampai sebegitunya. Kan dia bisa saja kalau orang mau, yang nggak baik, udah, wong semua, saya punya umat saja hartanya diambil sama mereka, kok dirampas sama mereka. Kita bisa aja merampas titipan mereka. Tapi apakah Rasulullah mau? Enggak ada. Rasulullah tidak mau. Karena akhlaknya mulia. Sehingga orang kafir yang mau membunuh dia aja percaya barangnya dititipin Rasulullah. Sehingga pagi-pagi Sayyidina Ali itu dikembaliin. Nih Rasulullah pamit, dia mau hijrah, sudah berangkat, sudah. Nah, ini barangnya saya suruh nganterin sama kamu. Allahu Akbar. Bayangkan safety box. Kalau kita safety box sekarang nyewa sama bank. Itu aja masih kebobolan. Tapi sama Rasulullah gratis karena akhlaknya mulia, dipercaya sama musuh. Kira-kira sekarang kita ini malu atau tidak? Kita sekarang ngaji ini, malu sama diri kita sendiri. Bayangkan, malu kita. Kenapa? Kita ngaku Islam. Ngaku Islam. Angin uang arisan dimbat. Kalau udah urusan uang pelit, sombong. Wah, alasannya dia tidak. Oh, gua nggak sombong. Emang bener, mana ada orang sombong ngaku. Mana ada orang ngaku bahwa dia tuh ngiri. Enggak ada. Namanya juga penyakit hati kok. Mari saudara-saudara yang dirahmati Allah. Begitu mulianya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Sinyalnya Habib low ya. Agung kedengeran nggak? Enggak juga. Enggak juga. Oh, Habib Ya, keluar. dengar. Habibnya keluar sekarang. kita ulang sedikit. Sampai segitunya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya oleh siapa? Oleh musuh-musuhnya. Karena apa beliau ini dipercaya? Karena akhlaknya. Bayangkan apakah kita bisa dipercaya seperti begitu? Nah, ini
Padahal dalam keadaan musuh mau dibunuh. Bayangin, yang dititip itu mau dibunuh. Tapi mereka justru Rasulullah membalikkan dengan kemuliaannya. Itulah yang disebut oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sebagai orang yang berakhlak. Orang yang mulia. Bayangkan, beliau dari kecil itu dipercaya pendapatnya. Kalau mereka kumpul ini, 4 musuh ini kumpul. Karena ada persoalan di negeri itu, di Mekah. Siapa yang menyelesaikan? Dari kecil Rasulullah. Apakah kalian percaya dengan saya? Percaya. Kalau gitu, begini caranya, begini caranya. Dari sejak remaja sudah memberi. Kalau ada rapat-rapat kampung, itu yang menyelesaikan Rasulullah. Rapat-rapat, iya. Diceritakan di dalam riwayat hidupnya beliau. Kalau ada rapat-rapat di Mekah, untuk mengambil keputusan karena Mekah itu dikunjungi oleh seluruh dunia. Maka yang memberi nasihat adalah Rasulullah. Karena apa? Akhlaknya yang mulia. Yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran yang dilihat. Kita bisa mengambil pelajaran dari orang berhalak ini. Kita lihat saja tindakan Rasulullah. Bagaimana dia terhadap orang miskin, bagaimana dia terhadap anak-anak, bagaimana dia terhadap kehidupan, bagaimana dia menangani persoalan, bagaimana beliau makan, minum, bagaimana dia mengundang orang, bagaimana cara menasihati. Ini semua bisa kita ambil pelajaran. Yang berkata bahwa bisa diambil pelajaran itu siapa? Allah. Allah ngasih tahu di dalam diri orang ini. Ada suri teladan yang baik, suri teladan yang baik. Dan kamu bisa ngambil pelajaran, bisa. Kita lihat surat 33, surat 33 ayat 21. Surat 33 ayat 21. Surat 33 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Bagi kita mau ngambil pelajaran nggak usah kemana-mana, mengidolakan orang. Oh, saya mengidolakan si A, si B. Ngapain? Anak kita coba celaka, banyak celaka. Idolanya si ini. Idolanya si ini, dia karena nggak tahu yang salah bukan anaknya, bapak ibunya tidak memberikan contoh suri teladan. Contoh suri teladan ini penting. Kenapa penting? Anda mau bikin rumah, harus ada mock-up miniaturnya. Oh, nanti rumahnya bakal begini loh, ini bakal begini, sesuai. Contoh itu sesuai, yang bisa dicontoh, bisa. Kalau arsitek itu bikin rumah-rumahan kecil dulu. Ini loh nanti jadinya begini. Sehingga kita tahu contohnya nanti yang mau dituju bagaimana. Nah ini mock-up ini penting. Kita mau bikin kapal, kita harus bikin dulu kapal kecilnya dulu. Untuk contoh. Sehingga nanti kita tahu, oh yang ini sempit. Oh yang ini perlu dilebarin. Karena apa? Dari contohnya kita bisa tahu. Lah bagaimana kita ngambil contoh ke orang lain? Apalagi kalau sudah ngomong, Einstein, saya ngambil contoh ini. Wah, Albert Harvard ini, Hartikam, David Cokro, Karto, waduh. Contoh itu tidak ada lain, udahlah. Contoh itu Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah kenapa memberitahu, hei orang tua, ajarkan kepada anak-anakmu itu mencintai aku. Kalau tidak mencintai Rasulullah, bagaimana bisa mencontoh? Kemudian cintai keluargaku, serta cintai Al-Quran. Itu kalau namanya orang hidup. Lah kita tidak mau ngenalin aja Rasulullah kepada anak kita, nggak pernah. Ayo, kapan Anda ngajarin Anda punya anak? Menceritakan Rasulullah, nggak ada. Lah bagaimana mau berakhlak baik? Lah contohnya nggak ada. Inilah manusia yang bisa diambil contoh. Bukan hanya oleh orang Islam, bukan seluruh manusia di muka bumi ini.
Kalau nggak percaya, lihat di dalam bukunya, The 100 The Greatest Man. 100 orang terbaik di muka bumi. Boleh lihat. Coba lihat. Bukunya bestseller, dijual dimanapun. Yang ngarang bukan orang Islam. Siapa yang dia katakan yang terbaik manusia itu? Rasulullah. Bahkan si pengarang ini bilang, kalau kalian bisa menemukan kejelekan nabinya orang Islam ini, saya kasih seluruh harta saya. Saya kasih. Sampai sekarang tantangan itu nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa jelekin Rasulullah. Ayo coba, siapa yang bisa menjelekkan Rasulullah? Nggak ada. Mereka sengaja cari-cari sifatnya dijelekin. Nggak bisa. Oh, Rasulullah tuh hobinya kawin. Siapa bilang? Bahkan yang menolak mereka sendiri. Mereka itu harus jadi bapak contoh dalam perkawinan. Kenapa? Dia tidak pilih kasih. Dia tidak pilih warna kulit. Dia tidak pilih bangsa apa saja. Tapi dia perlakukan sama. Siapa yang bisa memberi contoh begini? Keadilannya jangan ditanya. Bayangkan. Yang mengarang mereka sendiri, iya. Justru kalau tidak ada Rasulullah, bangsa kita ini perang terus. Coba lihat di Amerika ini. Sampai sekarang nggak berhenti. Karena apa? Beliau tidak mau mencontoh Rasulullah. Kalau beliau mencontoh Rasulullah di Amerika itu, wah selesai. Karena tidak mencontoh Rasulullah, bayangin. Kulit hitam, kulit berwarna sama kulit putih, ribut aja dari dulu sampai sekarang. Di Australia, coba lihat. Wah, mereka masih pilih warna kulit. Dibedain. Dari sukunya apa. Islam ada itu? Enggak ada. Siapa yang memberi contoh? Rasulullah. Rasulullah kawin sama orang Mesir. Rasulullah kawin sama orang kulit hitam. Rasulullah kawin sama orang Yahudi. Rasulullah kawin sama semua bangsa. Bayangkan. Mana bisa tidak dicontoh. Karena apa? Dilihat saja bisa dicontoh. Bagaimana cara tidurnya Rasulullah? Mulia. Kenapa dia berbaringnya ke arah kanan, ke arah kiblat? Coba lihat, dipelajari oleh ahli-ahli dokter. Karena itulah tidur yang paling benar. Dia membenarkan daripada perutnya. Agar tidurnya menjadi baik. Nggak pernah Rasulullah tidur tengkurap, nggak pernah, karena itu tidak baik. Ini contoh-contoh teladan. Tapi anehnya kita tidak mau. Boro-boro mau mencontoh, membaca sejarahnya saja. Nggak ada. Coba sekarang ngaku kita aja deh. Nggak usah bilang sama orang lain. Berapa buku sudah kita selesaikan? Tapi apakah Anda pernah membaca sejarah Rasulullah yang lengkap? Coba. Nggak pernah. Selalu kalau membaca nggak selesai tutup. Tapi kalau dulu Koping Ho, waduh, hafal semua itu, tanyain aku. Hafal. Semua. Tapi seru baca sejarah Rasulullah. Kagak, nggak menarik menurut dia. Karena memang Allah tidak beri dia, bukan tidak menarik. Allah tidak membuat dia tertarik. Tidak. Kalau Allah membuat Anda tertarik, akhlak Anda pasti dijamin baik. Sebegitunya lah kita melihat bagaimana seorang sosok Nabi yang paling mulia dipercaya oleh seluruh musuh. Seluruh musuh mencintai dia, mempercayai dia. Disebabkan apa? Akhlak beliau yang tinggi. Akhlak beliau yang mulia. Lah inilah saudara-saudara yang dirahmati Allah. Lampunya selimat. Itu yang kita mesti contoh dari beliau ini. Tetapi kitanya sendiri tidak mau mengambil ibroh, tidak mau mengambil contoh atas kemuliaan Nabi kita. Lah bagaimana kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Ya nggak mungkin bisa lah. Bahkan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad apa yang dia lakukan? Seluruh apa yang dilakukan Rasulullah dia contoh. Sampai terakhir di dalam hidupnya beliau sakit.
Dia yang belum mencontoh satu. Apa? Rambutnya sampai sebahu. Tetapi karena dia sakit, karena apa? Dulu rambut gondrong itu sudah dipakai oleh para pencuri, para perampok. Sehingga dia tidak mau meniru. Padahal itu Rasulullah pernah. Akhirnya apa? Karena dia sakit, rambutnya pun akhirnya Habib Abdullah bin Alwi akhirnya panjang karena nggak sempat dicukur di dalam sakitnya. Sehingga apa? Seluruh apa yang dilakukan Rasulullah, dia merasa sudah melaksanakannya semua. Begitu tinggi suri teladan yang dilakukan oleh beliau terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, sampai semua orang dimimpikan bahwa Rasulullah jalan di depan, bekas telapak kakinya Rasulullah itu diinjek Habib Ali. Terus tidak bergeser sedikit pun. Sampai Rasulullah pun melihat apa? Dengan senang hatinya. Karena apa? Tindakannya mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan diri kita? Marilah biasakan di rumah kita harus ada buku lah cerita mengenai Rasulullah. Banyak buku-buku itu. Di dalam survei dikatakan oleh seorang di Amerika, dia mengadakan survei, yaitu seorang rektor dari Universitas Arab Saudi. Beliau tinggal di Inggris. Dia mengadakan survei. Apa surveinya? Setiap rumah itu didatangi. Ditanya bagaimana pendapatmu mengenai Rasulullah. Dia orang mulia. Apakah Anda Islam? Oh tidak. Kenapa Anda bilang mulia? Oh, di rumah kami mempunyai buku mengenai Rasulullah. Berapa? Ditanya. Setiap rumah mengatakan paling sedikit 2. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang banyak. Mereka membaca. Iya, kenapa kok Anda lakukan itu? Ya, karena tindakannya bisa dicontoh dan itu baik. Itu menurut hasil surveinya. Boleh dilihat. Itu rektor daripada King Abdul Aziz. Ketika beliau mengadakan di Inggris. Beliau mensurvei semua. Sehingga dia tahu bahwa mereka walaupun tidak Islam, tapi mereka mencontoh. Kita lihat pendapat-pendapat mereka. Yang orang-orang dikatakan pemikir-pemikir, kita lihat pendapatnya dia apa mengenai Rasulullah. Tidak ada satupun yang melecehkan. Mereka memuji. Karena apa? Beliau membaca sejarah. Lah kita saja di rumah buku kagak ada. Buku kagak ada. Tapi yang lainnya ada. Majalah Kartini, Kartono, Kartiem. Semua ada. Ya, dari mulai gadis, perawan, janda, bukunya ada semua. Tapi kenapa mengenai Rasulullah? Enggak. Bahkan kalau suruh beli nggak mau. Kalau dibagi, dikasih saja, nggak dibaca. Kalau bukunya Rasulullah itu dibagi. Oleh karena itu Habib Anis, guru saya pernah. Jangan ngasih buku. Kenapa? Kalau ngasih buku malah nggak dibaca. Tapi kalau orang itu beli, itu benar. Berarti dia mau niat untuk membacanya. Tapi kalau sudah dikasih, paling ditaruh. Nah, marilah kita adakan di rumah itu buku mengenai Rasulullah. Supaya apa? Bisa menjadi suri teladan, penerang bagi rumah tangga kita. Nah, ini baca bukunya nggak mau. Bahkan kadang-kadang kalau baca sejarahnya Rasulullah, ya sejarahnya gitu lagi. Oh jangan. Habib Ali bilang Anda membicarakan Rasulullah di setiap pembicaraan itu. Dibicarakan lagi, akan timbul hikmah lagi. Dibicarakan lagi, akan timbul hikmah lagi. Itulah yang dikatakan bisa kita mengambil pelajaran yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu caranya akhlak. Yang ketiga, merasa cukup dengan Allah. Itulah yang dicontohkan oleh beliau. Beliau tidak pernah membutuhkan siapapun. Tidak pernah tergantung kepada siapapun. Beliau hanya tergantung kepada Allah. Bahkan beliau mengatakan cukup aku dengan Allah. Bahkan ketika Bilal itu belum adzan Rasulullah bilang, "Hai Bilal, kapan waktu adzan? Istirahatkan aku dengan Allah." Dia kalau sudah ketemu dengan Allah Tuhannya, merasa tentram hatinya. Bahkan rileksnya dia kalau ketemu yang dia senangi, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Arihna fi sholah ya Bilal, kata beliau. Istirahatkan aku ya Bilal di dalam sholat. Kalau dalam sholat itu Rasulullah merasa tentem. Karena apa? Hanya dia dengan Allah. Di dalam sholat itu betul-betul dia hanya dengan Allah. Kapan kita merasa dengan Allah sendiri? Kita mau sholat tahajud saja berat. Kita baru mau duduk dengan Allah sebentar saja. Ada saja gangguan. Handphone lah gangguannya. Apalah televisi, sosmed. Ini semua. Kita nggak pernah kapan kita betul-betul duduk sama Allah. Berapa dari umur kita ini, sekarang sudah ada yang 30, 40, 50, 60 tahun. Bahkan lebih. Berapa waktu yang pernah kita sisakan untuk kita hidup bersama Allah sendiri? Oh, kita sholat. Sholat satu hari berapa kali? 5. Berapa menit? Paling nggak sampai 30 menit. Anggap aja 30 menit lah. Sedangkan kita dikasih sama Allah berapa waktu? 24 jam. Lebih banyak mana kita ibadah kepada Allah, menyendiri kepada Allah, dibandingkan kita menyendiri dengan orang lain? Oh, tidak. Kita tidur saja, yang disebut mati. Tidur itu mati. Itu berapa? 8 jam. Sepertiga hidup kita. 8 jam kita kerja. Bahkan kalau kita sudah kerja, Allahu Akbar. Wah, senang kalau disebut sebagai ahli pekerja. Wah, ini orang apa? Alkoholik, work apa-apa. Masya Allah, work alkoholik. Sampai senang disebut orang gitu. Seolah ahli kerja. Bangga waktunya dihabiskan dengan kerja. Padahal kapan dia ketemu dengan Allah? Kalau orang-orang soleh, dia bekerja. Bekerjanya untuk apa? Untuk dekat sama Allah. Ditanya, Syekh Ali Makarim, sahabatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Syekh Makarim, aku dengar kamu buka toko. Iya. Apakah kamu cari rezekimu? Aku rezeki sudah dikasih sama Allah. Loh, kenapa kamu buka toko? Aku niat buka toko itu untuk aku deketin sama Allah. Hah? Bagaimana caranya? Kalau aku buka toko, aku selalu di dalamnya aku wirid, aku zikir. Cuman aku ada kelebihan. Apa kelebihannya? Kalau yang beli kepadaku itu kebetulan orangnya miskin, aku tahu dia, maka langsung aku berikan barang itu kepadanya dia gratis. Sehingga aku tahu betul siapa yang membutuhkan. Kenapa tidak kau bagi? Kalau aku bagi itu ada yang dia butuh, ada yang tidak butuh. Tapi yang pergi ke tokoku, pasti dia butuh. Sehingga aku tahu betul siapa yang membutuhkan. Maka saat itu aku dekat dengan Allah. Aku berikan barang itu. Jadi tujuannya buka kerja itu pun demikian. Sampai segitunya. Dia merasa cukup dengan Allah kok. Apa saya butuh rezeki lagi? Allah udah jamin rezeki saya kok. Apa yang saya butuhkan? Buat apa? Sedangkan Allah itu sudah memberikan kepada saya pemberian yang banyak. Ngapain saya butuh lagi? Nah, ini yang kita mesti tahu. Inilah bedanya kita dengan mereka. Jadi jangan merasa bahwa kita lebih baik dari mereka. Tidak, kita menyamai mereka saja sulit. Jadi buka toko pun tujuannya begitu. Untuk menolong orang. Setiap hari dia keluar dari rumah. Dia tulis di dinding rumahnya. Apa-apa yang kira-kira bisa menyenangkan orang lain. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Berdakwah sambil memberikan kemuliaan buat orang lain. Dia selalu di dalam tasnya kalau dia pergi ada kurma. Sehingga sambil pergi sambil dia membagi kurma. Dia merasa cukup dengan Allah. Tidak butuh namanya bantuan orang lain. Tetapi kalau kita selalu aja ngubungin teman-teman yang kaya, teman-teman yang kira-kira bisa membantu kita. Kalau udah punya teman kaya, oh senang. Karena apa? Nanti kalau kita butuh, kita bisa pinjem, kita bisa minta. Apa ini? Itu berarti Anda butuh dengan makhluk. Ini bukan yang berakhlak, tidak berakhlak. Kalau Anda berakhlak baik, merasa cukup dengan Allah. Bahkan ketika pandemi begini, dia merasa senang. Kenapa? Waktunya banyak dia curahkan kepada Allah. Coba kalau kita tidak ada pandemi, kapan kita dekat sama Allah? Bahkan ada yang di rumah sekarang saja, tidak keluar, tidak digunakan untuk dekat sama Allah.
Padahal di dalam Al-Quran dikatakan mereka-mereka yang diberi rahmat karena Allah, mereka duduk bersama Allah di setiap majelisnya. Apa yang dimaksud? Rasulullah menjelaskan. Allah selalu mengumpulkan malaikatnya dan melihat kepada kita siapa-siapa yang sedang duduk di dalam majelis taklim. Berarti mereka duduk dengan Allah. Apa kata Allah kepada malaikat? Hei malaikat, kamu lihat mereka itu. Duduk-duduk membicarakan ilmuku. Aku berikan rahmat. Aku sebut namanya. Karena mereka adalah orang-orang yang jalisun. Duduk bersama Allah. Jalisullah. Karena apa? Mereka merasa cukup. Bayangkan kalau nggak ada orang-orang soleh, orang-orang alim, yang mereka itu selalu dekat sama Allah, Allah hancurkan bumi ini. Kita ini masih menjadi mulia disebabkan masih banyak di antara kita ini orang-orang yang selalu mendekatkan duduk kepada Allah. Sehingga Allah turunkan itu namanya rahmat. Tetapi kita justru sekarang ini merasa tidak pernah duduk sama Allah. Sehingga bahkan dia minta tolong kepada apa? Kepada jin, kepada setan, kepada dukun. Kepada, ya Allah, sangat rugi mereka. Apakah orang yang begini ini bisa dijadikan orang berakhlak? Oh tidak, dijadikan orang apa? Selalu dijadikan orang untuk bisa dicontoh. Enggak bisa. Kadang-kadang kita mau pergi, kita dilihat. Kalau gratis, semangat. Coba kalau gratis. Kemana dia datang? Walaupun ini. Oh, walaupun pandemi. Mau kemana? Mau pergi. Gratis. Dia langsung semangat. Tapi duduk sama Allah gratis. Kenapa nggak mau? Bayangin. Oh, saya punya jet coaster. Saya mau ikut. Ayo, saya mau ke Solo malam Jumat. Siapa yang mau ikut? Gratis. Oh, rame. Padahal kita bisa di rumah, di Jakarta ini. Saya duduk, mau di mana saya mau duduk. Saya mau butuh di Solo, saya bisa lihat lewat handphone. Bisa. Pahalanya sama. Bahkan mungkin lebih baik. Kenapa tidak dilakukan? Kita tidak merasa cukup bahwa apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Enggak. Seringnya mengeluh aja. Ya bilang Allah. Kalian seringnya mengeluh. Masih terus mengeluh. Udah dikasih sama Allah. Kaya raya. Tapi pelitnya. Kalau orang Betawi bilang pedit. Tidak mau dekat dengan Allah. Kita bisa kok. Apa yang Anda miliki ini? Bisa. Beb, saya nggak punya uang banyak. 100.000. Boleh 100.000, lihat. Kasih, panggilin anak-anak yatim. Bagi 10.000, oh cukup, mereka senang. Kenapa? Bukan uangnya, diperhatiin. Allah catat. Kenapa nggak bisa? Anda bisa berbuat macam-macam. Anda ketemu, baik di rumah dengan istri, dengan anak, dengan pembantu, dengan sopir. Anda bisa berbuat kebaikan-kebaikan duduk sama Allah. Bisa. Anda duduk dengan teman, kita yuk baca yuk, kitab yuk. Ini duduk sama Allah. Tetapi apakah kita cukup sama Allah? Tidak. Kita selalu urusannya dunia. Kita dikasih, Masya Allah, kontrakan 2.222 pintu. Kurang apa kita dikasih uang kontrakan? Apakah itu karena kepintaran kita? Bukan, itu pemberian dari Allah. Tapi kenapa nggak duduk sama Allah? Yang memberi Allah loh. Yang memberi Anda sekarang rezeki ini Allah. Kenapa Anda tidak gunakan buat duduk sama Allah? Tapi justru Anda gunakan untuk duduk dengan yang lain. Bagaimana? Nah, ini salah kaprah. Karena apa? Kita tidak mempunyai akhlak. Kalau kita ada yang memberi, senang. Tapi lupa kalau yang memberi kita ini Allah. Alangkah sedih sekali. Nah, inilah yang namanya ketiga, sebagaimana dikatakan, merasa cukuplah dengan Allah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi memberitahu, kalau ada orang Islam yang percaya betul dengan Allah dan percaya dengan Nabi Muhammad SAW, kok mereka itu sedih, itu aneh. Apa yang dia sedihkan? Berarti dia masih tergantung dengan manusia. Kalau dia tidak tergantung kepada manusia, apa yang dia sedihkan? Apa yang dia susahkan?
Apa yang terjadi saat ini? Nggak ada yang sedih. Apa yang mau disedihin? Wong semua itu titipan Allah kok. Semua ini pemberian Allah dan itu dititipkan kepada kita untuk kita rawat. Kalau ada kemuliaannya silakan ambil, kata Allah. Nggak usah bayar, kan gratis. Kita paling senang kan gratis. Walaupun sudah kaya, kalau ada gratis itu, waduh rasanya manis. Kenapa dia tidak justru yang membagi? Coba sekali-sekali coba kita lihat. La inilah. Padahal Allah udah janji, kalau kamu yang membagi, saya ganti loh. Saya ganti dengan ganti yang berlipat ganda. Tetapi kita nggak mau. Kalau diberi Allah tahu, Allah memberitahu yang baik. Nggak ada yang ngelakuin. Coba kita lihat. Kita ini dalam hari-hari, bulan yang mulia, hari-hari yang mulia 10 hari. Pernah kita membagi? Oh, saya mau ikut bagi, saya harus ini jadi panitia. Nggak usah jadi panitia dah. Yang paling baik malah nggak usah ketemu dah. Nggak usah ketemu. Anda ngasih tapi nggak usah ketemu. Itu lebih baik. Itu yang disebut sedekah terang-terangan dan sedekah rahasia. Rahasia sedekah itu lebih baik daripada rahasia yang terang-terangan. Kalau terang-terangan itu ada ujub, ada riya, ada penyakit hati. Kenapa Anda tidak lakukan? Masih ada waktunya, masih banyak. Tinggal beberapa hari lagi kita memasuki hari yang mulia itu. Kenapa Anda tidak duduk dengan Allah? Marilah berapa waktu Anda gunakan dalam sehari itu duduk dengan Allah. Anda membantu orang lain, itu duduk sama Allah. Anda menyayangi istri, duduk sama Allah. Anda menyayangi anak, itu berarti duduk sama Allah. Semua yang Anda lakukan itu taat kepada Allah, itu berarti Anda sedang duduk bersama Allah. Jalisur Rahman. Orang-orang yang diberi oleh Allah untuk bisa duduk bersamanya. Yaitu orang-orang yang dituntun di jalan yang benar. Yang keempat, apabila orang yang disebut berakhlak itu yang bagaimana? Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kata beliau, dia tidak bisa membedakan antara batu dan permata. Kalau di dalam hatinya itu antara dia melihat batu dan dia melihat permata itu sama, itulah orang yang berakhlak. Tidak kagum dengan dunia. Bahkan dia lihat permata itu seperti melihat batu. Batu yang ada di mana-mana. Dia tidak kagum dengan apapun. Kalau lihat orang kaya, tidak kagum. Orang yang berbuat tidak pernah kagum. Biasa saja. Dia kagum kalau melihat orang yang dekat sama Allah. Dia kagum dengan orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah. Itulah orang-orang yang mulia. Saudara, maaf. Anda bisa bahasa Inggris, Anda bisa bahasa Belanda, Anda bisa bahasa Perancis. Apakah Anda pasti mulia? Enggak. Tapi kalau orang yang soleh, yang soleha, pasti mulia. Pasti. Enggak usah jauh-jauh kita bandingin orang-orang yang soleh-soleh itu. Dari orang-orang terdahulu sudah usah jauh-jauh. 100 tahun yang lalu saja. Para aulia usolihin, para habib. Enggak usah ratusan tahun. Bayangkan Habib Anis itu berapa tahun? 14 tahun yang lalu. Kita lihat contoh beliau. Apakah dia pernah minta? Enggak pernah. Apakah dia kerja banting tulang? Biasa saja. Dia bisa memberi makan orang ribuan orang. Bayangkan. Apakah sedikit? Ya. Karena dia duduk dengan Allah. Dia merasa senang. Orang kedatangan itu merasa senang. Jarang itu kalau enggak orang-orang berakhlak. Kita lihat wajah beliau. Ketika kedatangan tamu itu wajahnya apa? Sumringah, senang. Bahkan kalau ada tamu itu saya tanya, apa yang Abi paling senang kalau lihat tamu? Saya kepingin ngeladenin. Berarti saya mendapatkan tamunya Allah. Dia menyebut orang-orang yang maulid itu, mereka tamu-tamunya Allah, tamu-tamunya Rasulullah. Dia senang ngeladenin, senang. Paling senang kalau ada undangan di tempat dia itu, dia ngeladenin sendiri. Karena apa? Kalau saya ngeladenin sendiri, saya berarti sedang duduk dengan Allah. Mulia. Bahkan apa dikatakan oleh Allah, orang dimuliakan yang sedang majelis taklim.
Allah bilang. Karena orang sedang majelis taklim itu berarti dia duduk dengan aku. Rasulullah bersabda, tidak ada jalan yang lebih mudah menuju surga orang yang duduk di majelis taklim. Hari ini kita sedang duduk Jalisur Rahman. Hari ini tidak ada yang beda antara kita. Mau kaya, mau miskin. Tetapi kalau Anda masih membedakan orang kaya dan orang miskin, Anda belum berakhlak. Tidak ada beda. Apa yang membedakan si A dan si B? Akhlak. Yang membedakan hanya akhlaknya. Non. Asik. Yang membedakan seorang si A, si B, mulia apa tidak? Akhlak. Tidak ada karena kaya dan miskin. Dia memberi atau dia tidak memberi. Enggak dibedain. Tapi kita sendiri yang selalu masih membedain. Berarti apa? Kita belum bisa disebut berakhlak. Kenapa? Antara batu dan permata. Oh, beda. Pintamu orang kaya sama pengemis. Beda apa tidak? Kita lain. Kedatangan tamu si A sama si B. Oh, beda. Apakah itu bisa disebut orang berakhlak? Tidak. Ayolah saudara-saudara yang dirahmati Allah. Inilah yang kita mesti capai. Untuk apa sih? Kita karena kebanyakan hanya apa? Mengharap pada makhluk. Oleh karena itu dikatakan dua yang celaka di muka bumi. Mereka yang berharap kepada makhluk, tapi dia tidak berharap kepada yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Dia selalu berharap. Dia menyembah kepada makhluk. Tidak menyembah kepada yang berhak disembah, yaitu Allah. Kita lihat sekarang, nggak usah. Oh, ini Habib. Oh, ini orang berilmu. Walaupun orang banyak berilmu sekarang. Tapi kalau urusannya sama pemerintah, sama presiden, sama langsung dibilang kalimatnya pun kalau perlu dibikin apa? Berliku-liku. Dibuat apa? Berbunga-bunga. Agar nyenengin pemerintah. Agar nyenengin pejabat. Kalau yang datang Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, semua Pak Bupati, Pak, oh beda dia. Kalau Anda masih membedakan kayak gini, tunggu bahwa Anda belum berakhlak. Anda belum berakhlak. Loh, ini kan harus dihormat. Betul, Rasulullah pun menghormat. Tetapi tidak membedakan lain. Kalau hormat, menghormati dia sebagai tamu. Betul. Tapi jangan membeda-bedakan. Saya masih ingin kita lihat aja di dalam contoh sehari-hari. Kita di Masjid Riyadh Solo. Kalau ada dalam keadaan haul. Bahkan saya melihat presiden saja datang. Wakil presiden datang. Pak Gubernur kurang apel. Siapa lagi? Tidak. Itu sebagai tamu dihormat. Habib Anis. Tapi untuk dibedakan dia, oh langsung dia dikasih kesempatan bicara, enggak. Siapa yang beda? Tidak. Tapi sebagai tamu dihormat. Beliau selalu menghormati siapa saja yang datang. Bahkan beliau bicara, tidak senang kalau ada tamu yang dia harus melewati. Udah tahu, ini masjid bakal penuh, datangnya telat. Berarti apa? Ini tamu nggak punya akhlak. Jangan sampai mengalangin orang. Jangan sampai melewati duduk orang. Kesian. Tidak menghargai yang datang dari malam. Janganlah. Ini yang disarankan oleh beliau. Oleh karena itu beliau kalau ada undangan, selalu datangnya semua orang belum datang, dia datang dulu. Karena apa? Dia tidak mau lebih diutamakan. Apalagi datang diterbangin. Oh dia marah betul. Pernah satu saat kita diundang maulid. Saya datang sama Habib Anis, naik mobil. Mobil itu dari jauh sudah disuruh berhenti. Apa? Untuk dimuliakan. Tamu yang dihebatkan. Diterbangi. Habib Anis bilang apa? Jangan turun dari mobil. Jangan turun. Langsung pulang saja. Pulang. Nggak jadi datang. Nggak jadi. Karena beliau tidak suka
membedakan orang lain, tidak suka. Jangan. Ini berlebihan, lebay kalau orang sekarang bilang. Tidak mau, berapa kali saya melihat kejadian. Beliau ketika didatangin untuk acara maulid, kemudian dia diarak lah istilah sekarang. Enggak suka. Oke, bubarin. Jangan. Biasa sajalah. Kita kalau mau memuliakan itu orang-orang yang berakhlak. Mereka tidak mau dibegitukan, tidak mau dieluk-elukan. Cukup aja sederhana. Wajar sajalah. Oh, ini bedakan, ini orang soleh. Kita bukan menghormati orangnya, tapi kita menghormati ilmunya, dekatnya beliau dengan Allah. Itu yang membedakan, bukan membedakan kedudukan dia, tidak. Yang membedakan itu hanya akhlak, hanya takwanya. Itu yang boleh. Oh, ini orang soleh, ini orang alim. Kita hormati. Hormat, itu benar. Iya, inilah contoh sehingga kita tidak bisa lagi membedakan antara batu dan permata. Biasa saja. Orang yang baik-baik saja. Di dalam riwayat satu khalifah, dia mau datang ke dalam satu desa. Maka di desa itu jalannya diarak dulu. Jalan itu dibersihkanlah kalau sekarang oleh apa? Paswalpres dulu lah. Wah, jalannya semua suruh nyingkir. Nyingkir. Kenapa? Yang mau datang ini orang yang hebat. Dia hafal Asmaul Husna. Dia hafal ini. Oh, orang soleh, orang alim. Kalau kita menghormati, itu akhlak. Orang alim kalau tidak berakhlak, bagaimana dia? Akhlak itu takwa. Maka ada seorang nenek, dia sedang duduk di depan pintu rumahnya. Oleh karena itu pas Walpres, dia bilang, ayo minggir. Yang akan datang adalah orang yang gini begini. Apa kata si nenek itu? Mereka itu adalah orang-orang yang tidak berilmu. Kalau dia memang betul dia berilmu, tidak mungkin dia mau dibuat seperti ini. Enggak mungkin. Kalau dia berilmu, berakhlak, enggak mungkin. Sebagaimana contohnya Rasulullah. Rasulullah kalau beliau datang, semua berdiri. Enggak usah. Duduk. Jangan ada yang sampai segitunya beliau. Tetapi lihat orang-orang sekarang, waduh. Kalau melihat ini orang tinggikan di derajatnya, mereka orang-orang yang tidak memberikan sesuatu. Nah, yang begini-beginilah orang yang celaka. Oleh karena itu, mari kita contoh bagaimana orang-orang itu diberikan kemuliaan oleh Allah. Satu, dia bersih hatinya. Tidak ada iri, tidak ada dengki. Bersih. Hilangkan dululah penyakit-penyakit hati itu. Itulah akan menggerogoti amal. Itulah akan yang mengesarakan manusia. Jangan dibiarkan. Orang kalau masih punya penyakit hati, hilang amalnya. Bagaimana mau disebut orang yang berakhlak? Enggak bisa. Kalau mau berakhlak, hilangin dulu. Jangan ada iri, jangan ada dengki, jangan ada semua penyakit-penyakit itu. Ini awal. Yang kedua, bisa mengambil pelajaran. Bisa mengambil pelajaran yang dilihat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bisa mencontoh ini orang-orang yang mulia dimuliakan oleh Allah. Kita ambil, kita hikmahnya sehingga mereka merasa. Yang ketiga yaitu merasa cukup dia dengan Allah. Tidak butuhkan dengan makhluk. Tidak membutuhkan pemberian orang. Dia hanya cukup dengan Allah. Itulah orang yang disebut orang yang berakhlak. Kemudian apa? Tidak membedakan antara itu batu apa permata. Semua yang ada di muka bumi ini adalah cobaan. Semua yang ditulis Allah di muka bumi ini semua perhiasan. Tinggal Anda mau mensyukuri atau tidak. Kita melihat di dalam Al-Quran surat 16. Surat An-Nahl. Ayat 114. Surat 16 ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu.
Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Ya. Syukurilah nikmat Allah. Syukur kita. Kalau kita memang, inilah dasar daripada akhlak. Allah jelaskan. Kita merasa cukup dengan Allah, apa yang diberikan Allah sama kita. Tetapi apa di antara kita? Ada yang merasa cukup? Hobinya ngeluh aja. Sampai kalau ketemu tuh rasanya, Allahu Akbar. Kadang-kadang kalau orang ketemu sama gurunya itu harusnya, hei guruku tolong nasihati aku. Tolong. Ini enggak. Kalau ketemu gurunya, tolong doain. Apa? Saya punya hajat. Itu aja terus. Kenapa tidak diberi nasihat? Karena nasihat itu penting bagi orang mukmin. Tapi apa itu? Oh, doa. Terutama kalau sudah doa, coba kita. Kalau kita doa, minta rezeki, mudah-mudahan diberikan rezeki. Amin. Aminnya I-nya sampai 333. Padahal sudah dibagi. Merasa cukup lah. Merasa cukup dengan apa yang dengan Allah ini. Jangan sampai kita akhirnya menjadi celaka. Inilah adab-adab daripada orang yang bertakwa. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran. Allah memberitahu dasar kita. Yaitu surat ketiga. Ayat 133, 134. Apa itu orang yang berakhlak? Yang bertakwa itu yang bagaimana sih? Coba kita lihat. Catatlah. Ini ada 3 orang yang berakhlak. Siapa itu? Surat Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita minta sama Allah, berarti kita butuh sama Allah. Ini pertama. Ya kan? Apa yang diminta? 3. Ayat 134. Ayat 134. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itulah yang namanya takwa. Itu orang berakhlak. Dia merasa cukup dengan Allah yang mempunyai surga seluas langit dan bumi. Dia tahu yang bisa membuat kita ini kaya, miskin itu Allah. Mau membuat kita sempit, membuat kita lapang, itu Allah. Jangan Anda nganggap bahwa, oh yang membuat saya kaya ini pejabat. Yang membuat saya, kalau saya nggak dekat sama pejabat, saya nggak bisa kaya. Celaka dia. Berapa banyak orang ulama-ulama yang menggadaikan agamanya dari kepentingan dunia. Kita kalau lihat di TV itu senyum saja. Kesian ini orang, disebut orang lain. Tapi apa? Menggadaikan agamanya untuk kepentingan pejabat. Aduh. Oleh karena itu kalau ada pejabat yang tidak baik, Islam tidak menganjurkan supaya orang itu didoakan. Celaka bahkan yang mendoakan orang-orang yang zalim. Kita harus berani menegur. Harus bicara yang hak. Oh ini yang baik, ini yang begini. Bukan kita sudah tahu namanya ini orang zalim, peminum, didoain panjang umur. Lah kan ngawur. Ngawur itu bukan orang berakhlak. Bahkan dia bersedekah itu bukan dalam keadaan kaya, dalam keadaan sempit. Dia bisa bersedekah dengan senyum, dia bisa bersedekah dengan memberi salam, dia bisa bersedekah dengan memberi akhlak. Itu sedekah. Bukan sedekah itu hanya dengan uang, tidak. Itu pokok. Kemudian menjadi pemaaf. Menjadi pemaaf, memaafkan orang. Menjadikan kebaikan orang. Jangan dipersulit orang. Apalagi kalau kita lagi dikeselin. Wah mudah-mudahan Allah balas dengan celaka itu. Kebetulan yang ngeselin kita kebetulan ketabrak. Tuh rasain lo, ngeselin gue lagi. Oh jangan, ini bukan orang berakhlak. Bukan orang berakhlak. Tapi justru Anda, harusnya setiap manusia itu sebelum orang yang nyakitin hati Anda itu minta maaf, Anda sudah memberi maaf.
Jangan seneng kalau dimintain maaf. Sampaikan pada dia, gue udah maafin. Sebelum lu minta, iya. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Kita melihat para aulia sholihin. Contoh saja Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Setiap beliau mau tidur, dia maafin. Semua yang hari itu nyakitin hatinya. Didoain. Yang nyakitin hati loh. Bagaimana contohnya? Rasulullah. Karena dia melihat. Rasulullah selalu sedih kalau ada orang yang diajak untuk Islam itu. Berat betul. Orang-orang kafir itu. Kesian. Beliau doakan, ya Allah, mudah-mudahan orang-orang yang menyakiti saya itu, kau beri dia petunjuk. Masya Allah. Bayangkan Rasulullah itu berapa banyak yang akan membunuh beliau. Tapi justru yang akan membunuh itu didoakan. Bagaimana Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu musuhnya Rasulullah dulu. Dia memusuhi Islam. Bahkan dia benci kepada orang-orang yang sholat. Tetapi sama Rasulullah didoain. Berikanlah kepada Umar ini petunjuk, ya Allah. Diberi sama Allah. Akhirnya menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah. Padahal dulunya mau membunuh Rasulullah. Iya. Dulu Rasul waktu pertama kali dia menyebut mana Rasulullah? Rasulullah. Itu orang Mekah gemeter semua. Karena Sayyidina Umar nyari Rasulullah. Wah, pasti mau dipukul nih. Sehingga Rasulullah bilang, oh Rasulullah jangan keluar. Biarin kami dulu, sahabat-sahabat menghadapi beliau. Apa kata Rasulullah? Kalian minggir. Kalian minggir. Begitu Sayyidina Umar datang, dipeluk, lehernya diangkat. Ditepuk sama Rasulullah. Lemes langsung. Bersahadat. Jadi orang yang cinta. Karena apa? Karena akhlak. Yang membuat Sayyidina Umar menjadi muslim. Karena contoh dilihat Nabi yang paling mulia. Tidak malah mencalakakan. Tidak. Itu yang diperbuat oleh Rasulullah. Orang-orang yang dulu membunuh Rasulullah jadi sahabat. Bahkan jadi penghuni surga. Bayangkan kalau kita begitu bagaimana? Kita lihat sekarang nih. Orang yang mengusir pejabat, dimasukin penjara. Dicelakakan. Kenapa? Justru harusnya dirangkul sebagaimana Rasulullah. Tuh bayangin tuh. Abu Sufyan dirangkul. Dijadikan besan. Aduh, lihatkan. Kita melihat dulu sahabat-sahabat yang musuh Rasulullah. Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah. Ketika perang masih menjadi musuh Rasulullah. Perang Badar, perang Uhud masih menjadi musuh Rasulullah. Didoain. Bayangkan. Akhirnya dia jadi sahabat Rasulullah. Apakah Rasulullah itu beda? Tidak. Bayangkan orang-orang yang dulu memusuhi Rasulullah. Kemudian berbalik mengikuti Rasulullah. Kenapa? Karena akhlak beliau. Sebagaimana jadi pemaaf Rasulullah. Dimaafin. Wahsy yang membunuh pamannya Rasulullah. Bayangkan kemudian masuk Islam. Ya udah, maaf. Yang sekarang membela Rasulullah waktu itu, dulu jadi musuhnya semua. Ini akhlak yang mulia yang demikian. Yang jadi pemaaf. Kemudian apa? Memberikan kepada orang yang memusuhi. Ketika beliau Rasulullah SAW selesai perang Taif, maka Rasulullah SAW mengumpulkan harta rampasan perang. Ada ribuan kambing, onta, kuda dikumpulkan. Bahwa kambingnya itu satu lembah. Jadi ini gunung, ini gunung. Itu kambing penuh antara gunung dan gunung. Apakah Rasulullah mau kekayaan dunia? Tidak. Dia berakhlak. Apa? Orang-orang Mekah yang memusuhin dia. Kepala-kepala suku yang memusuhin dia. Dikasihkan ini semua. Ambil. Lu pulang bawa di kambing. Bawa kambing ini. Buat saya ya Rasulullah. Iya. Sehingga kepala suku itu cerita. Aku belum pernah lihat orang yang kita musuhi. Tapi dia bersedekah kepada kita.
Dia memberikan kambing dengan jumlah yang besar tanpa dia hitung. Itu yang dikatakan kepada anak buah. Sehingga anak buahnya berbondong-bondong datang masuk Islam. Karena apa? Akhlak Rasulullah. Ternyata waktu itu orang Ansor itu ada yang kurang cocok. Ya Rasulullah sampai dengar. Pedang kami ini masih berlumuran darah. Memusuhi mereka, membunuh mereka. Ini masih berdarah, belum bersih. Bayangin juga kasihkan kepada mereka. Sedangkan kami pulang ke Madinah, kami nggak bawa apa-apa. Bagaimana ini? Sampai suara itu terdengar sama Rasulullah. Rasulullah sampai bilang apa? Ayo kumpul. Kumpulkan orang Ansor. Karena orang Ansor itu aku cintai. Mari dikumpulkan orang Ansor. Hei, Masyarul Ansor. Hei, orang-orang mulia Ansor. Kalian saya kumpulkan. Nggak boleh orang-orang Mekah ikut. Nggak usah. Orang Muhajirin nggak usah ikut. Yang diajak oleh Rasulullah orang Muhajirin cuma satu. Sayyidina Abu Bakar, kesayangan beliau. Karena apa? Sayyidina Abu Bakar itu sudah soulmate sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hei, Ansor, kalian bahwa aku Rasulullah. Waktu itu aku diusir dari Mekah. Kalian yang menerima kami. Kalian memberikan rumah-rumah kalian. Apa yang kalian punyai untuk kami? Betul itu, betul. Ayo ngomong. Nggak ada, itu benar kok. Kalau benar nggak usah takut ngomong. Gituin sama Rasul. Ketika kami diperangi, kalian yang membela kami. Oleh karena itu kalian disebut kaum Ansor. Pembela. Saya akui, itu benar. Ayolah. Sampai lama-lama orang Ansornya itu nangis. Nangis orang-orang Ansornya. Dipuji terus sama Rasulullah. Iya, tetapi hari ini aku dengar. Kalian masih protes dengan urusan dunia. Kalian mengatakan bahwa kambing-kambing apa harta dunia ini kami berikan kepada musuh-musuh kami dulu yang memusuhi kami. Yaitu kaum Mekah Muhajirin. Yang memerangi kami, pulang aku berikan kepada mereka. Bahkan kalian tidak aku beri. Sehingga kalian protes. Hei orang Ansor, mana yang lebih mulia kambing dengan aku cinta kepadamu? Aku cinta kepadamu, hai Ansor. Aku sayang kepadamu. Apa kalian tidak lebih bersyukur? Kalian tahu apa yang aku berikan untuk mereka. Aku tidak ingin sedikit pun. Sehingga mereka kaum kepala suku di Mekah ini, mereka masih tergantung dengan apa? Dunia. Ambil dunia untuk mereka. Mereka senang dan mereka sekarang banyak masuk Islam berbondong. Kalau kalian pulang, kalian ingin pulang bersama kambing, kalian ingin pulang bersama kuda, kalian ingin pulang bersama onta. Pilih mana? Kalian pulang bersama kambing, onta, dan kuda. Dibandingkan apa? Kalian pulang membawa aku ke Madinah. Itu akhlak. Sehingga mereka nangis, malu. Bahkan setelah itu dipuji oleh Rasulullah. Hei Ansor yang aku cintai. Kalau Allah belum menurunkan wahyu, sedangkan orang-orang lain itu bergerak ke kanan. Sehingga kaum Ansor bergerak ke kiri. Aku akan mengikuti kamu. Karena aku cinta dengan Ansor. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Ya Allah, aku cinta dengan kaum Ansor. Cintailah mereka. Ya Allah, diulang sama Rasulullah. Sehingga orang-orang Ansor itu malu. Itulah akhlak yang mulia. Akhlak yang agung. Bukan ini dibalas dengan penjara. Tidak. Tidak dibalas dengan penjara. Tidak. Yang memusuhi Rasulullah. Justru dicintai. Justru dimuliakan. Bukan dimusuhi. Seperti kita lihat. Saat ini yang tidak sesuai dimusuhi. Jangan. Justru tidak sesuai dengan kita. Kita cintai, kita rangkul. Bayangkan akhirnya mereka kaum Ansor, kaum Muhajirin, pulang. Kaum Muhajirin yang memusuhi dia dulu, pulang dengan membawa kambing, membawa onta. Sedangkan orang-orang Madinah,
Orang-orang Ansor pulang membawa Rasulullah. Bahkan Rasulullah ditawarin mau meninggal di mana? Meninggalnya di Madinah. Sehingga menjadi tanah suci. Tanah yang dimuliakan karena apa? Di dalam tanah Madinah. Apa dikebumikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya akhlak. Tidak dimusuhi, tidak. Tidak dicaci, tidak. Kenapa kita selalu melihat kalau ada orang yang memusuhi kita, menggosipin kita, langsung nggak diajak bicara. Ngambek. Hobi ngambek, boro-boro sama orang lain. Sama suami sendiri aja ngambek. Kalau nggak cocok. Kayak gitu kok disebut berakhlak. Bagaimana? Sedikit sama suaminya ribut, ngambek. Sama anaknya ribut, ngambek. Orang ngambek kayak gini disebut berakhlak. Akhlak dari mana? Tidaklah, tidak berakhlak. Akhlak bukan begitu. Akhlak itu contoh yang dicontohkan Rasulullah. Justru orang yang memusuhi beliau itu dirangkul, disayang. Kita tahu sahabat Suhaib. Suhail itu sahabat Rasulullah. Bahkan perjanjian Hudaybiyah itu orang kafir diwakili oleh Suhail. Diwakili oleh Suhail. Bahkan Suhail memprotes perjanjiannya itu antara dia dengan Rasulullah. Kalau aku percaya Rasulullah, aku tidak merangi. Ayo hapus. Dia yang memerintah untuk nama Rasulullah dihapus. Suhail itu. Tapi setelah dia Islam, Masya Allah, Rasulullah sayang kepada mereka, para sahabat. Bahkan para sahabat yang dulu memusuhi Rasulullah. Kalau ada sekarang, kita ini mencaci maki sahabat Rasulullah, Rasulullah akan murka kepada kita. Dibela betul-betulan. Padahal dulu, mereka para sahabat itu dulu memusuhi Rasulullah. Ini yang namanya orang berakhlak. Lah ini dikatakan orang berakhlak, bahkan didoain lagi sama ulama Indonesia. Kalau datang, dipuji-puji, didoakan panjang umur. Ya bagaimana ini orang kiai kayak gini kok kiai berakhlak? Tidak ada. Tidak boleh. Orang kayak gini memusuhi kok. Ya, jangan orang zalim kok didoain. Nggak boleh dalam Islam. Jangan didoain panjang umur. Jangan. Saya masih ingat dilatih oleh guru saya Al-Habib Anis. Jangan kau doakan panjang umur orang yang zalim. Itu nanti akan menjadi celaka. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah. Mari saudara-saudara kita contoh kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang agung, Nabi yang membawa kemuliaan, keberkahan, keridhaan. Dialah menjadikan contoh suri teladan. Siapa yang menggunakan ini, mereka akan mulia. Tapi siapa-siapa yang tidak mencontoh akhlaknya. Karena di dalam diri Rasulullah itu terdapat akhlak yang mulia. Sebagaimana disebut oleh Al-Habib Ali di dalam kitab Maulid. Khuluqan wa khalqa. Akhlaknya itu melebihi kecakapan dirinya. Akhlaknya sangat agung. Tidak bisa terbantahkan. Bahkan dikatakan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh di dalam diri Rasulullah terhadap akhlak yang sangat agung. Yang sangat mulia. Kenapa tidak mencontohnya? Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ingat, perhatikan. Apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang wali bin aulia Allah kutub yang dicintai oleh para wali-wali. Apa? Bersihkan hatimu. Ambil contoh suri teladan daripada Nabi kita. Merasa cukuplah dengan Allah. Dan jangan kau bedakan di dunia ini antara batu dan permata. Sama. Jangan kamu melihat karena kekayaannya. Tapi lihatlah karena takwanya. Sampai di sini dulu jamaah Majelis Taklim Khair yang dirahmati Allah. Silahkan gunakan waktu untuk bertanya. Insya Allah kalau Allah kasih izin, saya akan mencoba untuk menjawabnya sesuai dengan apa yang saya mampu. Silahkan. Siapa yang mau tanya, barangkali ada chatting dulu. Ada, Bib, di chat. Silakan, Mbak.
Dari Tun. Mbak Aisyah. Assalamualaikum Habib. Mau Waalaikumsalam. bertanya, apakah sebenarnya arti dari Ahlul Bait? Karena ada dua perbedaan arti. Mohon penjelasannya. Makasih sebelumnya. Ya, Pak. Sebetulnya bukan berbeda. Ahlul Bait itu satu. Pernah terjadi di zaman Rasulullah asbabun nuzul. Dikatakan di dalam surat 33 ayat 33 Mas Agung. Di dalam Al-Qur'an ketika turun ayat ini. Apa yang tersedia silakan. Pak Agungnya udah live nomor berapa, Beb? 33 ya, 33 33 ayat 33 ayat 33. Ngawur aja, Beb. Itu udah lihat. di Happy baru disebutin sentimen, Beb. udah marah dia. Iya, udah marah aja. Orang di mute loh sama dia. Dia sentimen, Beb. Ya, ya. Jangan Surat sampai 33 jadi ayat letterman. 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ya. Ayat ini disebut ayatul kisah. Kisah itu apa? Surban. Penutup badan itu namanya kisah. Saat turun ayat ini, Rasulullah memanggil Sayyidina Ali, memanggil Sayyidina Fatimah, disuruh duduk di sampingnya. Kemudian memanggil Sayyidina Hasan, memanggil Sayyidina Husain. Kemudian Rasulullah dengan surbannya ini dipeluk mereka itu semua. Kemudian sambil mengatakan, ya Allah, inilah ahlil baitku. Inilah ahlil baitku, diulang-ulang. Kebetulan di depannya Rasulullah ada istrinya Rasulullah. Ada di situ. Kemudian istrinya bilang, ya Rasulullah, kalau nggak salah itu Juwairiyah, ya Rasulullah, bukankah aku adalah keluargamu? Betul, kamu keluargaku, kamu istriku. Tapi inilah ahlil baitku. Jelas ya, Mbak? Itulah ahlil bait Rasulullah. Yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan keturunannya. Itulah ahlil bait Rasulullah. Rasulullah pernah menyebut lagi bahwa dari Sayyidina Ja'far, dari Sayyidina Abdul Muthalib, itulah keluargaku, betul. Keluarga besar, betul. Tapi keluarga ahlil bait yang pokok, yang disebut sepakat ahli hadis, sepakat ahli Quran, ahli tafsir, menyebut bahwa yang disebut ahlil bait adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Husain, dan keturunannya. Itulah ahlil bait. Jadi ada ahli. Ahli itu dalam bahasa Arab tafsir itu bisa istri, bisa keluarga. Ya, tetapi yang disebut dengan ahlil bait adalah beda. Jadi jangan melihat ahlil bait yang disebut oleh dikatakan istri. Istri itu adalah ibu-ibu kita, ya. Yang tidak, oleh karena itu ada aturannya lagi. Apa? Ahlul baitku tidak menerima zakat, tidak menerima sedekah, tidak boleh. Rasulullah. Karena mereka harus bersih. Ada aturannya. Tadi disebut dalam Al-Quran. Janganlah kamu berdandan, jangan kamu bersolek. Seperti wanita-wanita lain. Beda. Antara ahlul bait bukan ahlul bait. Harus menjadi contoh. Seri teladan. Jangan keluarga Rasulullah hababah, tapi dandannya norak. Pakaiannya tidak sesuai. Oh bukan, tadi Allah yang perintah. Beda. Karena Allah mau bersihkan mereka sebersih-bersihnya. Jadi ada perbedaan antara itu istri, itu disebut di dalam bahasa Arab ahli. Ahli itu istri. Ya, tapi kalau ahlil bait, tidak ada ragu-ragu. Yaitu dari Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain dan keturunannya. Hadza min ahlil bait. Inilah dari keturunanku. Jelas insya Allah mudah-mudahan. Ada lagi Mbak Devi. Ya. Ada nih Bib, dari Mbak Nur Fitriani. Kalau kita meminta atau menuntut hak kita, gaji yang belum diberikan
diberikan padahal sudah waktunya. Apakah itu termasuk ke dalam tidak merasa cukup dengan Allah dan masih bergantung pada makhluk? Makasih. Mbak, ada namanya hak. Hak itu harus ditegakkan. Kalau kita punya hak, kita harus sampaikan itu hak saya. Mana hak saya? Boleh. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah beliau cerita. Satu saat ada 3 golongan. Pertama, yaitu ketika mereka sedang berpergian menuju gua. Di dalam gunung gua, mereka berteduh ketika hujan. Tidak lama kemudian turunlah batu dari atas gunung. Menutup pintu daripada gua. Kemudian mereka tidak bisa menyingkirkan batu itu. Mereka akan mati kalau tinggal di dalamnya. Akhirnya mereka menggunakan amal-amal baiknya untuk melaksanakan yaitu doa kepada Allah agar berwasilah dengan amalnya itu supaya batu itu tersingkir. Rasulullah yang bilang. Yang satu berwasilah, ya Rasulullah, aku cinta dengan ayah ibuku. Setiap hari aku bikinkan dia susu kambing untuk dia. Semua keluargaku tidak ada yang minum kecuali dia dahulu, baru kami. Ketika satu saat aku memerah susu karena aku terlalu lama kerja, sehingga aku melihat ibuku dan ayahku sudah tidur. Aku berdiri di sampingnya, membawa susu itu, anakku nangis minta minum. Aku tidak berikan, karena aku berjanji harus ibuku dan ayahku terlebih dahulu. Maka sampai pagi, aku memegang gelas itu. Kalau memang amal itu kau terima, ya Allah, tolong singkirkan batu ini. Batu itu tersingkirkan sedikit. Kemudian yang satu lagi, ya Allah, aku diajak untuk bermaksiat oleh seorang perempuan yang kaya, raya, cantik, mulia. Tapi aku menolak. Kalau memang itu baik dan itu amal kau terima, kau geser batu ini. Maka tergeser. Masih belum bisa keluar. Ya, kemudian yang ketiga. Nah, ya Allah, aku dulu pernah karyawanku gajinya belum diambil, tapi dia terlanjur keluar. Kemudian uang gaji itu aku belikan kambing. Kemudian kambing itu menjadi berkah. Sampai beliau lama tidak datang. Sehingga kambing itu menjadi satu lembah. Kemudian orang itu, karyawan itu datang kepadaku. Hai bos, aku kesini mau minta gajiku dahulu. Yang belum kamu berikan. Maka aku mengatakan, itulah kambing-kambingmu dan itu adalah ada onta dan kuda. Itu adalah dari hasil duitmu dulu yang kamu titipkan aku. Hei bos, aku mau minta gajiku, bukan minta itu. Iya, gajimu aku tidak pakai. Tapi aku berbuat dengan gajimu itu sehingga hasilnya memenuhi lembah ini. Maka ambillah satu pun jangan kau berikan padaku. Maka orang itu senang sehingga diambil seluruh daripada kambing termasuk onta dan kuda yang menjadikan miliknya dulu. Kalau memang itu baik, maka bukalah pintunya, terbuka. Jadi Mbak, namanya milik kita harus berhak, harus kita minta. Bahkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat ketika beliau akan wafat. Hati-hati. Pertama kali jagalah sholat. Jangan sampai kalian tidak sholat. Kedua, hati-hati dengan istrimu. Itu adalah tanggung jawabmu. Jangan dicelakakan istri. Yang ketiga, bayarlah upah sebelum keringat itu kering. Oleh karena itu, Anda punya hak. Kalau memang itu milik Anda, wajib diminta. Bukan berarti kita terus, kita lebih mencintai dunia. Bukan. Kalau memang itu hak Anda, bahkan mempertahankan hak itu, kalau matinya masa. Jadi utama Mbak, bukan Anda terus seolah-olah Anda punya rezeki, Anda minta, oh saya masih urusannya dunia. Oh bukan, sama sekali bukan. Jelas ya? Ada lagi Mbak? Habib, tapi kalau kita sebagai misalnya pengusaha gitu ya, itu kan kita juga punya hak ya kepada bawahan kita.
Maksudnya Oh kayak dia iya. terlambat, dia apa itu kan sama Iya. juga dia nggak boleh kan, Bib, kayak gitu. Oh, Mbak, jadi karyawan itu berat, Mbak. Kalau perlu saya nasihati ya, Mbak. Jangan suka jadi karyawan. Jadilah dirimu sendiri jadi bos. Walaupun bos kecil-kecilan, Mbak, itu lebih baik. Sebab kalau kita ini kerja sama orang, kita sudah tergadai loh. Waktu kita tergadai. Bahkan Rasulullah berkata, hati-hati kalau sudah jadi kepercayaan orang, jagalah kepercayaan itu. Akan menyebabkan kalian masuk neraka loh. Iya, kita korupsi waktu, korupsi segala. Jangan, kita harus menjaga kepercayaan orang lain itu. Sebagaimana Rasulullah itu menjaga kepercayaan. Dititipin barang-barang milik musuhnya. Dia jaga. Apalagi kalau kita bekerja sama orang, Mbak. Kita mau nerima upahnya, tetapi kita tidak mau melaksanakan kewajiban. Oh, itu salah besar. Bahaya, Mbak. Oleh karena itu saya doakan semua jadi bos. Amin. Jangan mau jadi karyawan. Bahaya. Berarti kita juga boleh menuntut hak kita ya, Bib, sebagai Semua, Mbak, semua orang itu punya hak dan kewajiban. Iya. Karyawan punya hak, punya kewajiban. Bos punya hak dan punya kewajiban. Selama hak dan kewajiban itu dilaksanakan, mereka aman. Oke. Makasih, Bib. Silakan ada lagi, Mbak, chattingnya. Mbak Debbie. Ya, Bib, ini ada, Bib, ada. Mau tanya Habib dengan Erwin, antiseptik cair yang mengandung alkohol jika dipakai apakah membatalkan wudhu? Terima kasih sebelumnya. Kalau menurut madhab Syafi'i, batal, Mbak. Alkohol itu batal, maaf. Loh, Beb, alkohol itu kan kena angin hilang. Betul. Kena angin hilang, alkoholnya menguap. Tapi endapannya, Mbak. Iya. Endapannya itulah. Jadi setiap yang menguap, gas itu, coba Anda lihat, pasti ada endapan. Itulah yang haram. Kalau nempel ke badan kita, seluruh alkohol itu haram. Haram. Ya, Anda pakai antiseptik, boleh. Boleh, bukan tidak boleh. Tetapi kalau untuk sholat, no. Kalau Anda sudah pakai antiseptik lagi di mall misalnya, silakan. Tapi nanti sampai rumah cuci tangan pakai sabun yang bersih lagi. Sehingga setelah itu Anda wudhu, Anda boleh. Oleh karena itu jangan mau sampai di badan. Bahkan banyak para dokter itu yang melarang penyemprotan ke badan. Tidak membersihkan, tidak ada. Benda mati nggak ada disemprot. Jadi oleh karena itu kalau Anda pakai hand sanitizer, sampai rumah nanti dicuci lagi yang bersih pakai sabun, Mbak. Sehingga bekas alkoholnya hilang. Demikian juga kalau minyak wangi, cari yang tidak ada alkohol. Kalau Anda pakai alkohol, minyak wangi boleh. Tetapi nanti kalau mau sholat, bekas tangan yang disemprot sama minyak wangi tadi bersihkan. Oleh karena itu kalau yang pakai alkohol jangan disemprotkan ke pakaian atau ke badan yang sulit dicuci. Kira-kira demikian, Mbak. Ya, udah nggak ada lagi, Bib, di chat. Silakan, siapa yang mau tanya langsung. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Silakan, Rani. Iya, Habib. Habib, tadi kan mengenai ahlul bait ya. Ya. Kalau yang mendapatkan nasab itu apa termasuk atau tidak ya, Habib? Iya, Mbak. Jadi ahlul bait turunan Rasulullah itu, Rasulullah bersabda bahwa ahlul baitku itu dilindungi Allah. Sehingga keturunan Rasulullah itu nggak bisa dibohongin, Mbak. Kalau nggak percaya, siapa kata Rasulullah? Yang ngaku-ngaku keturunanku, tapi dia bohong, duduknya di dalam neraka, Mbak. Sebab keturunanku itu dipelihara Allah hingga yaumil kiamat. Sehingga kalau Anda mau tanya, dzurriyyah Rasulullah itu gampang, Mbak. Kamu turunan siapa? Dia harus bisa nyebutin, Mbak, sampai ke Rasulullah. Terpelihara, Mbak. Oleh karena itu ada namanya darul. Satu rumah di dalam Ar-Rabita Al-Awiyah namanya Adaimi. Adaimi itu lembaga yang ditugaskan untuk ngurus keturunan Rasulullah. Walaupun Anda hidup di Amerika, Anda hidup di Belanda, Anda hidup di mana saja, Anda sebutkan ayah Anda siapa, kakek Anda siapa, nanti bisa diteliti, Mbak.
Bisa di tracing, bisa diurutkan, Mbak. Anda kemana? Apa benar Anda ini turunan Rasulullah? Sehingga nanti diberi sertifikat, Mbak. Itu yang mengeluarkan ADAIM, ya. ADAIM itu lembaga yang ditunjuk oleh Ar-Rabita Alam Islami, Ar-Rabita Al-Alamiyah, untuk membuat sertifikat Ahlil Bait. Contoh saya Habib Husin bin Abdul Qadir bin Umar Mulahila. Saya sebutkan dua. Ayah saya Abdul Qadir, kakek saya Umar. Langsung saya keluar. Langsung saya diberi. Nih, itu sebagai benar apa dia Ahlil Bait tidak. Para ini kepingin membuktikan dia Ahlil Bait atau tidak, mana sertifikatnya? Mbak, maaf Mbak. Namanya anjing herder, itu ada keturunannya Mbak. Kalau nggak punya keturunan, nggak laku Mbak, harganya. Murah. Anjing aja ada. Masa keturunan Rasulullah nggak ada? Ada Mbak. Jadi ngaku-ngaku celaka ya. Tapi kalau dia benar, hati-hati. Waspada, bahaya, bahaya. Jangan menggunakan keturunan Rasulullah untuk berbuat maksiat. Itu bahaya, dosa. Jadi terpelihara. Allah yang memelihara. Nggak akan bisa Mbak. Banyak orang yang ngaku-ngaku. Bahkan saya dengar, apakah benar apa tidak, bahwa salah satu pembesar di Brunei, dia minta ditulis sebagai Ahlul Bait. Ternyata setelah lapor ke Indonesia, waktu dia datang ke Indonesia, ternyata setelah diteliti, ternyata tidak bisa. Karena dia ada sejarahnya keturunan itu dari ibu, nggak boleh Mbak. Kalau keturunan itu dari bapak, kecuali keturunan Rasulullah dari Fatimah. Jadi bisa di-tracing, bisa Mbak. Bisa diteliti, bisa. Ngaku-ngaku, nggak bisa. Bahkan ada dengar bahwa dulu dari raja-raja Inggris itu ada dari Ahlul Bait. Ada. Tetapi raja yang sekarang ngaku-ngaku bahwa dia adalah turunan dari Ahlul Bait. Setelah diteliti ternyata tidak, karena lewat ibu. Banyak orang-orang yang mengaku-ngaku itu. Tapi kalau lewat ibu, tidak berhasil. Tidak. Harus lewat ayah hingga Rasulullah. Kalau Mbak Rani pengen tahu, maaf ya, saya sendiri, ini antara saya dengan ke Rasulullah itu jumlahnya 35. Saya Husin bin Abdul Qadir bin Umar bin Muhammad, sampai terus kepada Rasulullah, itu sudah keturunan 35. Jadi kalau orang-orang sekarang ini, rata-rata sudah ke 37 atau 38 turunan. Kurang lebih demikian. Masya Allah. Nah, itu bisa di-tracing, bisa. Ya. Terus satu lagi, Bib, kalau dalam keluarga Rasulullah ada yang berdagang kan ya, Bib? Turunan Rasulullah itu ada yang berdagang, ada. Ada yang jadi pengusaha, ada. Ada yang jadi konglomerat, ada. Tetapi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menasehati kita. Hai Ahlul Bait, tugasmu itu cuci piring, membersihkan dosa-dosa orang. Maksudnya ngajar, Mbak. Keturunan Ahlul Bait itu dimerintah untuk apa? Meneruskan risalah kakeknya. Kita semua Ahlul Bait itu harus lebih mengutamakan urusan akhirat, mengajar sebagaimana contoh kakeknya. Kalau ada Ahlul Bait yang pengusaha, yang konglomerat, itu zaman Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu dinasehati. Tinggalkan kamu, tinggalkan. Dakwahlah, karena kamu turunan Rasulullah. Kamu seperti kapalnya Nabi Nuh. Kamu harus mengajak orang lain berbuat baik sebagaimana kakekmu. Jadi kita disuruh dakwah utamanya, Mbak. Yaitu melanjutkan sejarah kakek-kakek kita. Itu tugas Ahlul Bait. Tapi kalau ada yang konglomerat, ya kesian. Dulu Habib juga konglomerat. Pengusaha. Tapi setelah saya sadar, saya sedih, saya tobat. Akhirnya waktu saya dari mulai sejak saya berhenti dari kerja tahun 90, saya gunakan untuk dakwah, alhamdulillah hingga hari ini. Mudah-mudahan terpelihara. Amin. Masya Allah, terima kasih banyak Habib penjelasannya. Merasa beruntung dipertemukan dengan Habib dan keluarga. Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga senang, Mbak. Saya senang bisa bertemu dengan semua teman-teman kita. Ada lagi yang mau tanya langsung, silakan, Mbak. Ini ada dari Mbak Cucu. Salam Habib, izin bertanya.
ketika kita dalam melatih diri untuk membangun akhlak yang baik, rasanya terasa jatuh bangun, terlebih menahan diri ketika menerima perlakuan yang kurang enak. Pertanyaannya, selain dari pertolongan Allah, kita dapat berakhlak baik, langkah apa saja bisa kita tetap istiqomah melatih diri, membersihkan hati, biar bersih dari penyakit hati. Terima kasih sebelumnya. Ya, Mbak, ada orang yang sejak lahir sudah diangkat sebagai wali. Ada. Siapa contohnya? Nggak usah jauh-jauh. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ketika beliau lahir, oleh ayahnya disuruh mangku gurunya ayahnya, yaitu Habib Abdullah bin Husin bin Thohir. Diserang bayi itu. Kemudian ternyata ketika dipangku, Habib Ali itu ngompol, Mbak. Sehingga membasahi sarung. Ya. Ketika itu ayahnya Habib Ali, Habib Muhammad bilang, maaf guruku, maaf. Aku mau keluar sebentar, membeli sarung untuk mengganti sarungmu yang telah diganggu oleh anakku. Kemudian apa Habib Abdullah bin Husin bin Thohir? Bahkan dia itu nanti jadi gurunya Habib Ali juga. Apa kata beliau? Hei Muhammad, jangan kau letakkan tadi di hatimu. Kenapa? Kamu melihatnya dia kencing, tapi padahal dia memberikan apa? Memberikan rahasianya kepadaku. Sebelum aku memberikan rahasiaku kepada anakmu. Bayangkan, sejak bayi, anakmu itu telah diangkat oleh Allah jadi wali. Sudah diangkat jadi wali, Mbak. Jadi bagaimana caranya, Mbak? Ada yang sudah diberi oleh Allah, ada yang belum. Ada namanya daerah adil. Daerah adil itu kita harus dengan usaha. Ada daerah fadl. Daerah fadl itu daerah yang sama Allah sudah dikehendaki. Jadi para nabi, para siddiqin, syuhada, wassalih, itu sudah dari kecil pun Allah sudah menghendaki. Itu namanya daerah fadl, pemberian. Tapi ada daerah adil yang bisa diusahakan. Siapa yang berbuat baik, berakhlak baik, maka akan dijadikan wali Allah. Ada. Caranya dengan usaha, Mbak. Usahanya apa? Sebagaimana disebut oleh Allah di dalam surat Ar-Ra'du. Surat 13 ayat 11. Aku tidak akan merubah nasib seseorang kecuali mereka ada usaha. Apa usaha yang bisa dilakukan untuk menjadi orang yang berakhlak? Seperti tadi disebut oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di antaranya, bersihkan hati. Bagaimana, Mbak, membersihkan hati? Pelajari ilmunya. Ada di Quran, ada di hadis. Kemudian praktekan. Itu kebersihan hati. Yang kedua, Anda jangan berharap kecuali hanya Allah. Jangan berharap kepada makhluk. Itu tadi. Ambillah yang ketiga, suri teladan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Contoh, lihat kan. Kemudian yang keempat kata Habib, bahwa jangan kau bedakan kaya dan miskin. Anda tidak berharap kepada dunia, sebab dunia ini adalah semuanya adalah perhiasan. Tetapi berharaplah kepada Allah. Jangan melihat batu dan melihat permata itu, Anda bedakan. Itu yang menjadi 4 hal yang dikatakan dalam pertemuan kita hari ini. Masih banyak lagi, nanti kita bisa pelajari. Itu diantaranya, Mbak. Ada lagi, Devi? Udah, Bib, dari chat. Belum. Silakan ada yang mau tanya langsung, monggo. Siapa yang mau tanya langsung? Mari silakan. Santri dari Ciapus. Silakan. Bib, Assalamualaikum. Ya? Waalaikumsalam. Saya Tristiana, Bib. Silakan, Mbak Tris. Iya, Bib, kalau misalnya seseorang dibayari oleh jadi ada sekelompok orang dibayari oleh seseorang untuk mengikuti misalnya pengajian kelas yang harusnya dapat sampai lulus, Bib, sampai sertifikat gitu. Tapi ternyata di tengah jalan mereka tidak menunaikan pelajarannya sampai selesai. Itu bagaimana ya, Bib? Makasih, Bib. Iya, Mbak. Sebab Allah sendiri tidak mewajibkan, Mbak. Dalam arti mewajibkan itu tidak ada, boleh milih, Mbak. Manusia itu boleh milih, tidak terpaksa, Mbak. Jangan sampai dia belajar tapi terpaksa. Enggak boleh. Bahkan Allah mengatakan la ikraha fiddin.
Tidak ada paksaan di dalam agama. Nggak ada maksa orang itu. Enggak. Allah sendiri nggak maksa kok. Jadi kalau ada orang diberi, kemudian dilaksanakan, itu namanya baik. Karena dia diajak kebaikan, dia ikut. Itu mulia. Tetapi kalau diajak kebaikan, kebetulan dia tidak sanggup, ya nggak ada, Mbak. Nggak apa-apa, silakan aja. Itu masalahnya masalah etika saja. Etikanya itu dia berbuat baik sama sesama sama orang. Dia kalau diberi, apa kata Allah, harus dibalas pemberian itu dengan kebaikan. Jangan diberi kemudian disengsarakan, kesian. Tidak memanfaatkan kebaikan orang lain, itu namanya. Itu etikanya saja nggak baik. Kira-kira demikian, Mbak Tris. Terima kasih, Habib. Assalamualaikum. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Mbak Devi, semua hadirin kita tutup dengan doa. Saya ingatkan, jangan lupa puasa, terutama tanggal 28-29 Agustus, tanggal 29-nya insya Allah kita santunan anak yatim, dan jam 11 pagi, hari Sabtu tanggal 29 jam 11 pagi, kita akan sama-sama membaca doa Asyura melewati link ini dan melewati Instagram @molakhelaful. Kira-kira demikian. Dan YouTube Siap, Husin Molakhela _spasi 110. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allah, ampunilah dosa kami, kesalahan orang-orang tua kami, teman-teman kami, saudara kami yang menitipkan doa kepada kami. Ya Allah, berkatilah kami, rahmatilah kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Muliakanlah Nabi kami Muhammad SAW yang telah memberikan contoh dan sebagai sebaiknya contoh. Mudahkan kami untuk mencontohnya dan mudahkan kami mengamalkannya. Ya Allah, sehatkan badan kami, sehatkan hati kami, terutama penyakit corona yang sedang merebak ini. Ya Allah, berkatilah kami dengan taufik hidayah dan inayah-Mu, agar kami sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga kami bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat, dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadaniyan ya salih ala mana wa habibina ali wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.